Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Fiarlin Siskadian Erlita, NIM 0214, Hamidah Tunisa, NIM 0252, Zuria Syakbani, NIM 0281, Farah Fadilah, NIM 0302, dan Ajeng Widianingrum, NIM 0303. Kami akan mempresentasikan mengenai Personal Selling and Sales Management. Personal selling melibatkan aliran komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual. Seringkali dalam pertemuan tatap muka yang dirancang untuk mempengaruhi keputusan pembelian seseorang atau kelompok. Sales management melibatkan perencanaan program penjualan dan penerapan serta pengendalian upaya penjualan pribadi dari perusahaan. Garis besar topik pada bab ini yaitu 1. Merancang tenaga penjualan, 2. Merekrut tenaga pemasaran dan penjualan, 3. Memilih tenaga penjualan dan pemasaran, 4. Pelatihan untuk pemasaran internasional, 5. Memotivasi tenaga penjualan, 6. Merancang sistem kompensasi, 7. Mengevaluasi dan mengontrol perwakilan penjualan, 8. Mempersiapkan personil US untuk penugasan asing, 9. Mengemban kesadaran budaya, 10. Perubahan profil manajer global, dan yang terakhir 11. Keterampilan bahasa asing. Recruiting, marketing, and sales personnel, one of two. Persyaratan personal terbesar di luar negeri untuk sebagian besar perusahaan adalah tenaga penjualan. Jumlah personel manajemen pemasaran dari negara asal yang ditugaskan untuk ke luar negeri bervariasi, sesuai dengan ukuran operasi, ketersediaan produk lokal yang memenuhi syarat, dan karakteristik perusahaan lainnya. Persyaratan personel terbesar di luar negeri untuk sebagian besar perusahaan adalah tenaga penjualan yang direkrut dari 3 sumber, yaitu ekspatriat, warga negara lokal, dan warga negara ketiga. Pola kepegawaian perusahaan dapat menyangkup ketiga jenis dalam setiap operasi asing tunggal, tergantung pada kualifikasi, ketersediaan, dan kebutuhan perusahaan. Yang pertama yaitu expatriates. Cirinya adalah jumlahnya menurun, harganya tinggi, hambatan budaya dan hukum. Yang terakhir, terbatasnya jumlah personil high caliber yang bersedia tinggal di luar negeri. Yang kedua, virtual expatriates. Cirinya yaitu pengelolaan operasi di negara lain tetapi tidak hidup di sana. 3. Lokal nasional atau warga negara lokal. Pada tingkat penjualan, gambaran terlihat jelas memihak penduduk setempat karena mereka melampaui hambatan budaya dan hukum. Mereka juga akrab dengan sistem distribusi dan jaringan rujukan. Kelemahan utama memperkerjakan warga negara lokal adalah kecenderungan personel kantor pusat untuk mengabaikan nasihat mereka. Kelemahan lainnya adalah kurangnya ketersediaan. Yang keempat, third country nasional atau warga negara ketiga. Merupakan ekspatriat dari negaranya sendiri yang bekerja untuk perusahaan asing di negara ketiga. Yang kelima, ada host country nasional atau negara tuan rumah. Sikap negara tuan rumah terhadap pekerja asing sering memperumit pemilihan ekspatriat warga negara atas penduduk lokal. Selecting sales and marketing personil atau memilih personil penjualan dan pemasaran. Untuk memilih personil untuk posisi pemasaran internasional secara efektif, manajemen harus mendefinisikan secara tepat apa yang diharapkan dari orang-orangnya. Eksekutif dan tenaga penjualan yang efektif terlepas dari negara asing tempat mereka beroperasi, berbagai karakter, keterampilan, dan orientasi pribadi tertentu seperti kedewasaan, stabilitas emosional, luasnya pandangan, dan energik. Ketika penugasan ekspatriat tidak berhasil, maka ratusan ribu dolar terbuang sia-sia. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa budaya manajer mempengaruhi keputusan personalia. Training for International Marketing atau pelatihan untuk pemasaran internasional. Ada beberapa hal yang menjadi garis besar dalam pelatihan untuk pemasaran internasional. Yang pertama, sifat program pelatihan sangat bergantung pada budaya asal penjual dan budaya sistem bisnis di pasar luar negeri. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan penting di pasar luar negeri. Maksudnya adalah pelatihan terus-menerus mungkin lebih penting di pasar luar negeri daripada di pasar domestik karena kurangnya kontak rutin dengan perusahaan induk dan personil pemasarannya. Yang ketiga, perusahaan harus menyediakan personil rumah kantor dengan pelatihan lintas budaya. Dan yang kelima, dengan adanya internet pada era sekarang membuat beberapa jenis pelatihan penjualan jauh lebih efisien. Next, kita akan membahas tentang motivating sales personnel.
Tujuan motivasi adalah mendorong pekerja atau wiraniaga untuk bekerja keras dan mendorong tujuan tenaga penjualan secara energik. Motivasi sangat rumit karena perusahaan berurusan dengan budaya yang berbeda. Dengan adanya budaya yang berbeda, maka pemberian rewards atau penghargaan kepada pekerja juga akan berbeda. Di sini kita akan melihat persentase perbandingan pemberian rewards antara Jepang dan Amerika. Yang pertama ada keamanan kerja, kemudian promosi, kemudian kenaikan gaji yang pantas, kemudian pencapaian yang berharga, kemudian pengakuan sosial, dan yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kemudian kita akan membahas tentang designing compensation systems. Sebuah perusahaan harus memiliki rencana kompensasi yang menarik untuk menciptakan wiraniaga yang baik. Yang menjadi rancangan kompensasi yang pertama ada tunjangan, kemudian perbandingan kompensasi antara rumah, kantor, dan luar negeri, kemudian kompensasi penugasan jangka pendek, dan yang terakhir menggunakan program kompensasi untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, atau mempertahankan personil. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluating and controlling sales representative. Di US, penekanan ditempatkan pada kinerja individu itu dapat dengan mudah diukur dengan pendapatan penjualan yang dihasilkan. Sementara di banyak negara, evaluasi lebih kompleks, di mana kerja tim lebih disukai daripada upaya individu. Di US, alat utama yang digunakan oleh manajer penjualan adalah sistem insentif, sedangkan di negara lain, kontrol perusahaan dan interaksi yang sering dengan rekan kerja dan supervisor adalah sarana motivasi dan kontrol. Next, preparing US personnel for foreign assignments, yaitu bagaimana mempersiapkan personil Amerika Serikat untuk penugasan asing. Yang pertama, biaya penugasan luar negeri. Perkiraan biaya tahunan mengirim dan mendukung biasanya sekitar 150 hingga 400% dari gaji pokok tahunan. Atau bila diuangkan, perkiraan dalam berada kisaran 300 hingga 600 US dollar. Biaya meningkat jika ekspatriat pulang sebelum menyelesaikan tugas yang dijadwalkan, atau perjalanan normal penugasan yaitu sekitar 2 hingga 4 tahun. Untuk mengurangi masalah tersebut, manajemen personal internasional telah meningkatkan perencanaan personal ekspatriat untuk pindah ke luar negeri, tetap berada di luar negeri, dan kemudian kembali ke negara asal. Yang kedua, proses perencanaan, yaitu harus dimulai sebelum pemilihan mereka yang pergi ke luar negeri, dan harus diperluas ke tugas khusus mereka setelah kembali ke rumah. Kebijakan seleksi, pelatihan, kompensasi, dan pengembangan karir, termasuk repatriasi, harus mencerminkan masalah unik dalam mengelola ekspatriat. Selain kriteria terkait pekerjaan, untuk posisi tertentu, calon khas untuk penugasan internasional sudah menikah, memiliki 2 anak usia sekolah, diharapkan tinggal di luar negeri selama 3 tahun, dan memiliki potensi untuk dipromosikan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Karakteristik ekspatriat tipikal ini adalah dasar dari sebagian besar kesulitan yang terkait dengan mendapatkan personal berkualifikasi terbaik untuk pergi ke luar negeri, mempertahankan mereka di sana, dan mengasimilasi mereka saat kembali. Overcoming reluctance to accept a foreign assignment, yaitu bagaimana mengatasi keengganan untuk menerima orang asing dalam penugasan. Terlepas dari bukti kuat bahwa layanan internasional melayani karyawan dan perusahaan dengan baik dalam jangka panjang, banyak prospek yang sangat baik untuk memilih untuk menghindari penugasan semacam itu. Yang pertama, kekhawatiran untuk berkarir. Kekhawatiran akan karir dan keluarga adalah alasan yang paling sering disebut bagi seorang manajer untuk menolak penugasan asing, karena ketidakhadiran akan berdampak buruk pada peluang yang untuk maju. Yang kedua, kekhawatiran untuk keluarga, yaitu pada pendidikan anak-anak, isolasi dari keluarga dan teman, perawatan kesehatan yang tepat, potensi kekerasan. Dan yang ketiga, paket kompensasi khusus untuk menangani masalah. Reduction the rate of early return, yaitu mengurangi tarif pengembalian awal. Yang pertama ada evaluasi keluarga karyawan.
75% keluarga yang dikirim ke luar negeri mengalami masalah penyesuaian dengan anak atau perselisihan perkawinan. Dan yang kedua ada pelatihan lintas budaya untuk keluarga serta karyawan. Semakin banyak perusahaan menyadari perlunya pelatihan lintas budaya untuk mempersiapkan keluarga rumah baru mereka. Pengarahan 1 atau 2 hari untuk program intensif 2 atau 3 minggu yang mencakup semua anggota keluarga disediakan untuk membantu asimilasi ke dalam budaya baru. Pelatihan bahasa, film, diskusi, dan ceramah tentang perbedaan budaya, masalah potensial, dan area stres dalam menyesuaikan diri dengan cara hidup baru disediakan untuk meminimalkan frustasi kejutan budaya awal. Pelatihan budaya ini membantu keluarga untuk mengatasi masalah dan memudahkan penyesuaian. Yang ketiga ada ombudsman lokal atau seseorang yang berpengalaman di negara tersebut. Successful Expatriate Repatriation. Sebuah studi Conference Board melaporkan bahwa banyak perusahaan memiliki rencana canggih untuk eksekutif pergi ke luar negeri, tetapi hanya sedikit yang memiliki program komprehensif untuk menangani kepulangan ke rumah. Banyak yang mencatat bahwa terlalu sering pekerja yang dipulangkan adalah sumber daya yang berharga yang diabaikan atau disia-siakan oleh manajemen Amerika Serikat yang tidak berpengalaman. Ketidakpuasan ekspatriat yang kembali dengan masa depan yang dirasakan biasanya menjadi alasan banyak orang untuk mengundurkan diri dari posisi mereka setelah kembali ke Amerika Serikat. Keluhan yang paling sering didengar adalah tidak adanya rencana rinci untuk karir ekspatriat ketika kembali ke rumah. Penugasan baru di negara asal seringkali biasa saja dan tidak mencerminkan pengalaman yang diperoleh atau tantangan yang dihadapi selama penugasan asing. Dalam keadaan ini, individu tersebut tidak hanya mengetahui pentingnya penugasan ke luar negeri, tetapi juga kapan harus kembali pada tingkat apa. Menjelang akhir penugasan luar negeri, proses pemulangan dimulai. Aspek penting dari pemulangan adalah untuk menjaga agar eksekutif mendapat informasi lengkap mengenai hal-hal seperti waktu kepulangan yang diusulkan, penugasan baru, dan indikasi apa yang itu sementara atau permanen, tanggung jawab baru, dan prospek masa depan. Singkatnya, pada sebuah laporan tentang MNC lakukan untuk meningkatkan proses masuk kembali menyarankan 5 langkah, yaitu yang pertama, berkomitmen untuk penugasan kembali ekspatriat ke posisi yang berarti. Yang kedua, membuat program mentor. Mentor biasanya eksekutif senior yang memantau aktivitas perusahaan, memberitahu ekspatriat tentang aktivitas perusahaan, dan bertindak sebagai penghubung antara ekspatriat dan berbagai departemen kantor. Yang ketiga, menawarkan jaminan pekerjaan tertulis yang menyatakan apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengembalikan ekspatriat. Yang keempat, menjaga agar ekspatriat berhubungan dengan kantor pusat melalui pengarahan berkala dan kunjungan kantor pusat. Dan yang kelima, siapkan ekspatriat dan keluarga untuk pemulangan setelah tanggal kepulangan diterapkan. Selanjutnya, yaitu developing cultural awareness. Sama seperti kita, mungkin berkomentar bahwa seseorang telah belajar keterampilan sosial yang baik, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali di bawah semua situasi sosial, sehingga keterampilan budaya yang terlalu baik dapat dikembangkan. Keterampilan budaya dapat dipelajari sama seperti halnya keterampilan sosial dapat dipelajari, yaitu mengkomunikasikan rasa hormat dan menyampaikan secara verbal dan non-verbal rasa hormat yang positif dan minat yang tulus terhadap orang dan budaya mereka. Yang kedua, menoleransi ambiguitas dan mengatasi perbedaan budaya dan rasa frustasi yang sering berkembang ketika dalam keadaan berbeda dan keadaan berubah. Yang ketiga, menunjukkan empati dengan memahami kebutuhan dan perbedaan orang lain dari sudut pandang. Yang keempat, tidak menghakimi tentang perilaku orang lain, terutama terkait dengan standar nilai mereka sendiri. Dan yang kelima, mengakui budaya dan nilai-nilai mereka sendiri sebagai pengaruh persepsi, evaluasi, dan penilaian mereka dalam suatu kondisi. Next, the changing profile of the global manager atau perubahan profil manajer global. Lebih sedikit perusahaan saat ini membatasi pencarian mereka untuk bakat eksekutif tingkat senior ke negara asal mereka. Beberapa perusahaan percaya bahwa penting untuk memiliki tugas internasional sejak dini pada karir seseorang. Pelatihan internasional merupakan bagian integral dari program pengembangan entry level mereka.
Banyak perusahaan yang aktif menjadikan pengalaman asing sebagai bagian integral dari karir perusahaan yang sukses. Next, foreign language skill, keterampilan bahasa asing. Banyak yang percaya belajar bahasa meningkatkan pemahaman budaya dan hubungan bisnis. Agar dianggap serius dalam komunitas bisnis, expatriate setidaknya harus mampu berbicara dalam bahasa tuan rumah. Banyak perusahaan melakukan upaya yang lebih kuat untuk merekrut orang-orang yang bilingual atau multibahasa. Kemudian dari materi yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa tenaga penjualan internasional yang efektif merupakan salah satu perhatian terbesar pemasar internasional. Tenaga penjualan perusahaan mewakili metode alternatif utama untuk mengatur perusahaan untuk distribusi asing dan dengan demikian berada di garis depan organisasi pemasaran. Kekuatan tersebut memiliki banyak persyaratan unik yang sedang diisi oleh expatriate, penduduk lokal, warga negara ketiga, atau kombinasi dari ketiganya. Pengembangan organisasi pemasaran yang efektif memerlukan perekrutan yang cermat, pemilihan, pelatihan, motivasi, dan kompensasi personel expatriate dan keluarga mereka untuk memastikan memaksimalisasi pengembalian perusahaan atas pengeluaran personelnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, kami memohon maaf. Dan untuk teman-teman, terima kasih karena sudah menyimak dan mendengarkan materi yang kami sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih.